Capres nomor urut 3 Mahfud MD belak-belakan mengungkap ada tindakan intimidasi yang menekan beberapa rektor untuk memuji pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Stefanus Satake Bayu mengakui pihaknya meminta rektor untuk membuat pernyataan tersebut. Kombes Satake menegaskan permintaan video itu merupakan upaya program cooling system dari para tokoh dan akademisi. Pernyataan itu disampaikan Kombes Satake pada Selasa 6 Februari 2024. Menurut Kombes Satake, permintaan pembuatan video memuji pemerintahan Jokowi merupakan upaya untuk mengkampanyekan pemilu damai. Selain itu, permintaan pembuatan video itu juga merupakan upaya untuk menjaga kondusivitas menjelang hari pencoblosan pemilu serentak. Kombes Satake mengatakan video ajakan pemilu damai dari para tokoh dapat berjalan efektif dan diterima masyarakat dengan baik. Ia mengimbau para tokoh masyarakat untuk memberikan informasi sebagai edukasi, sehingga pelaksanaan pemilu bisa berjalan lancar dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Adapun Rektor Universitas Katolik Sugija Pranata Semarang, Ferdinandus Hirdarto, mengaku berulang kali diminta membuat video memuji Jokowi. Dirinya diminta menyatakan bahwa Presiden Jokowi berhasil mengatasi krisis pandemi COVID-19. Selain itu, Rektor juga diminta untuk menyatakan bahwa Jokowi mampu menjalankan pemilu dengan baik. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menanggapi isu mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok disebut jadi kuda putih Presiden Joko Widodo. Sebelumnya Ahok disebut sengaja ditempatkan mendukung Ganjar Mahfud agar mencegah koalisi antara paslon 01 dan 03. Namun Ganjar tidak mengambil pusing atas adanya isu tersebut. Ganjar menilai Ahok ikhlas mendukung dirinya dan menyebut bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu punya nilai. Capres nomor urut 3 itu berharap jika seseorang mendukungnya dengan membawa nilai, maka dukungan itu bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga pilihannya hanya dua, yakni mengambil peluang atau tidak sama sekali. Menurut Ganjar, semua pihak bisa mempertimbangkan pilihannya masing-masing. Ia juga menyebut jika semua orang berhak menyampaikan asumsinya masing-masing. Namun Ganjar menilai Ahok merupakan seorang yang memegang teguh sebuah nilai. Ganjar kemudian menyinggung saat Ahok dipenjarakan karena tudingan penyalahgunaan ayat suci. Dalam kasus itu, Ahok menjalani hukuman hingga selesai dan kembali mengabdi untuk negara sebagai komisaris Pertamina. Pihak kepolisian menyampaikan pembelaan terkait isu operasi tekan rektor dengan meminta membuat video testimoni mengapresiasi Presiden Jokowi. Polri mengatakan hampir setiap hari pihaknya memang sering mendatangi para tokoh. Para tokoh yang didatangi tidak hanya rektor saja, namun juga para tokoh masyarakat hingga tokoh agama. Hal itu merupakan bagian dari tugas operasi Nusantara Cooling System dalam rangka pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Kabar Harkam Polri, Komjen Fadil Imron di lapangan Satlat Korbrimo Polri, Rabu 7 Februari. Komjen Fadil mengatakan isu tersebut tersebar karena yang didatangi adalah rektor di tengah maraknya aksi para sivitas akademisi mengkritik Jokowi. Menurut Komjen Fadil, isu tersebut menjadi ramai karena momen dua peristiwa itu terjadi bersamaan. Komjen Fadil Imron memastikan bahwa apa yang dilakukan pihaknya sudah sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Ia mengatakan bahwa Polri mengambil langkah yang objektif sesuai dengan ketentuan hukum. Sebelumnya, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengungkapkan dirinya mendapatkan laporan adanya operasi untuk menekan para rektor untuk memuji Jokowi. Kemunculan operasi itu hampir bersamaan dengan deklarasi mengkritik Jokowi yang dilakukan oleh beberapa kampus setelah UGM. Lembaga Survei Populi Center merilis hasil elektabilitas pasangan Capres-Cawapres terbaru. Dalam survei tersebut, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming unggul signifikan. Elektabilitas Prabowo Gibran melambung tinggi hingga mencapai 52,5%. Hal itu terungkap pada hasil survei elektabilitas Populi Center yang dirilis pada Rabu 7
Februari 2024. Dalam survei itu menunjukkan tren elektabilitas Prabowo Gibran mengalami peningkatan, sedangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menempati posisi kedua. Paslon nomor urut 1 itu mendapatkan elektabilitas 22,1%. Menurut survei Populi Center, elektabilitas Anies Muhaimin mengalami stagnasi, sedangkan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meraih elektabilitas sebesar 16,9%. Ganjar Mahfud berada di posisi paling bontot di antara dua lawannya. Analisa Populi Center menunjukkan secara umum elektabilitas Ganjar Mahfud mengalami penurunan. Adapun survei Populi Center dilaksanakan pada 27 Januari hingga 3 Februari 2024. Survei tersebut diikuti oleh 1.500 responden dengan margin of error 2,53% dan tingkat kepercayaan 95%. Sementara itu, pasangan Prabowo Gibran juga tercatat unggul dalam survei Poltreking di Jawa Timur. Elektabilitas Prabowo Gibran menang telak di Jawa Timur hingga 60,1%. Sedangkan Ganjar Mahfud berada di posisi kedua dengan elektabilitas 17,2% dan Anies Muhaimin 14,9%. Survei Poltreking dilakukan pada 25 sampai 31 Januari dengan melibatkan 8.000 responden di 11 daerah pemilihan DPR RI di Jawa Timur. Margin of error dari survei tersebut sebesar 1,1% dengan tingkat kepercayaan 95%. F-35 mungkin di situ ya. Sejumlah purnawirawan TNI Angkatan Udara yang tergabung dalam Elang Indonesia Maju mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Deklarasi tersebut digelar di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu 7 Februari. Dalam deklarasi tersebut, mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat sekaligus Ketua Umum Elang Indonesia Maju, Marsja TNI Purnawirawan Dede Rusamsi mengatakan, Prabowo Subianto sebagai pecatan tentara tidak layak jadi presiden. Ia mengingatkan di dunia militer seorang letnan kolonel atau kolonel yang dipecat bakal diperlakukan dengan tidak hormat. Marsja Dede mengaku tidak habis pikir apabila seorang pecatan tentara menjadi presiden. Pasalnya, Presiden nantinya akan bertugas melantik para perwira TNI dan Polri yang baru lulus dari akademi. Sementara itu, mantan Kepala Staf Angkatan TNI Angkatan Udara yang juga merupakan pembina Elang Indonesia Maju, Marsikal TNI Purnawirawan Agus Supiyatna mengungkapkan alasan mendukung Ganjar Mahfud. Mereka mendukung Ganjar Mahfud karena dinilai punya rekam jejak yang paling baik di antara kandidat lainnya. Jualan F-35 mungkin di situ ya. Ini intermezzo saja ya. Tetapi hanya untuk menggambarkan bagaimana perilaku presiden yang sudah tidak sesuai dengan tatanan. Ya. Bagaimana mengorbankan diri hanya untuk membela putra mahkota. Ya. Ini yang saya kira tidak betul. Ya. Bagaimana ini kan semua yang aturan-aturan, ya, masalah hukum, yang aturan usia dan lain sebagainya sudah dilanggar. Kemudian juga kalau melihat calon presiden, ya, yang sudah beberapa kali dan pernah dipecat dari TNI, seperti yang pernah saya sampaikan bahwa kira-kira kalau kita di kesatuan itu, kalau letkol saja, kolonel, ya, dipecat dari TNI, itu bajunya tuh dirobek, dibuka tuh, dibret gitu, kancingnya tuh sampai bredel gitu ya. Nggak ada tuh baik-baik tuh dibukakan gitu ya, di ini, terus dikasihkan batik, batiknya disuruh pakaikan, dikancingin, nggak ada. Kalau tentara dipecat itu sobek begini, ya, sobek bret gitu. Kemudian batiknya dilemparin ke mukanya. Ini kalau tentara bener. Lah sekarang tentara aja itu yang dipecat itu sekarang menyalonkan presiden. Ya. Dan suatu ketika presiden ini akan melantik perwira akabri. Bisa terbayang nggak dengan Bapak Ibu? Ini Bapak Ibu semua, Bapak-bapak ini semua alumni dari TNI, dari Akademi TNI. Ya. Dilantik oleh Presiden. Terus kita lihat sikap sempurna begitu. Ya, Presidennya itu pernah dipecat.
Bagaimana nalarnya? Ya. Ini saya sampaikan kembali ya. Ini saya bicara di sini ya, bukan berarti saya bermaksud apa-apa ingin lain dan sebagainya ke sana, bukan ya. Saya ditawarin untuk ikut ke sana. Sudah gagal ke saya udah bilang enggak. Ya, karena saya tahu itu enggak pantas gitu ya. Langsung ke istri. Datang ke rumah ngerayu, gini gimana itu? Itu Kang Dede tuh harus harus ikut kita lah. Kita kasih posisi, mau jadi di mana? Apa iya kita hidup untuk mendukung orang seperti itu? Ya, ini yang paling penting, ini yang paling dasar. Ya, jadi saya selalu gedek, enggak. Udahlah, enggak, kalau enggak tuh enggak. Ya, mengapa? Karena enggak pantas. Tanpa etika, apapun pasti enggak benar. Nah sehingga satu-satunya sekarang yang harus kita laksanakan, lawan itu orang-orang itu. Dengan cara apa? Saya kira menurunnya tadinya orang punya etika atau 100%, itu udah menurun 70%. Sehingga masih lanjut, hilang 30%. Daftar KPU, ternyata KPU dituntut juga. Melanggar kode etik juga. Ini makin turun terus. Karena etikanya itu sudah turun dan mungkin sudah tidak beretika, masa pembagian bansos saja tidak etis? Dan itu dikritik oleh orang banyak. Tetapi sayangnya, mudah-mudahan ke depan para penyelenggara negara ini, yang kita cintai, yang kita dukung dulu Bapak Joko Widodo, segera timbul lagi etikanya naik dan bisa menghentikan masalah-masalah ini. Ini sayang, universitas saja udah lebih dari 40 lebih universitas ini mengkritik ini. Nah terus kita tidak bersuara. Inilah ketua panitia dan ketua umum Elang Indonesia Maju ini mengadakan diskusi, menganalisa, akhirnya mereka membentuklah pertemuan ini. Dan ini memang kita tidak bisa berhenti di sini. Kita tidak bisa membuat manusia itu segera kembali beretika. Yang tadi saya sampaikan, orang tanpa etika apapun pasti nggak benar. Nah sehingga satu-satunya sekarang yang harus kita laksanakan, lawan itu orang-orang itu. Dengan cara apa? Nggak bisa kita lawan dengan bicara. Tidak bisa kita lawan dengan kita turun ke jalan. Tapi pada saat tanggal 14 Februari itulah, kita ajak seluruh rakyat Indonesia dengan melawan untuk memenangkan Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD ini. Basuki Cahayapurnama atau Ahok menyebut Presiden Joko Widodo tidak bisa bekerja selama menjabat sebagai presiden. Politisi Golkar Nusron Wahid pasang badan membela Presiden Jokowi dari sindiran Ahok. Nusron mengatakan pernyataan Ahok tidak perlu ditanggapi lebih lanjut, sebab menurutnya karakteristik Ahok memang kerap membuat gaduh. Pernyataan itu disampaikan Nusron pada Selasa 6 Februari. Nusron bahkan mengaku menyesal pernah membela Ahok yang tersangkut kasus penistaan agama di Pilkada DKI Jakarta. Menurutnya Ahok saat ini kerap memberikan pernyataan kontroversial. Ia kemudian menyinggung bahwa Ahok tidak pernah belajar dari kesalahan masa lalu. Sementara itu, Ahok juga sempat melayangkan sindiran untuk Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Dalam pernyataannya, Ahok menyebut Prabowo tidak layak menjadi pemimpin karena tidak sehat dan emosional. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut ada 3 jenderal mencela-mencele atau tidak bisa dipercaya karena tidak konsisten dalam pernyataan dan tindakannya. Ganjar bahkan belak-belakan menyebutkan nama 3 jenderal tersebut. Ketiga jenderal yang disebutkan Ganjar adalah Luhut Binsar Panjaitan, Wiranto, dan Agung Gumelar. Mereka disebut mencela-mencele lantaran mendukung Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Ganjar mengatakan ketiga jenderal itu pada Pilpres sebelumnya pernah menyebutkan bahwa pecatan TNI tidak layak menjadi pemimpin. Namun saat ini Luhut, Wiranto, dan Agung justru mendukung Prabowo dalam ajang Pilpres. Oleh karena itu Ganjar mengaku bingung dengan ketidakkonsistenan 3 jenderal tersebut. Pernyataan itu disampaikan Ganjar dalam acara deklarasi keluarga besar Purnawirawan TNI Polri dukung Ganjar Mahfud di Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu 7 Februari.
Ganjar mengaku kecewa dengan sikap 3 jenderal tersebut. Menurutnya, seharusnya elit politik memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Ganjar mengatakan dengan tindakan mencela-mencele, masyarakat akan menganggap jika politik hanya sebagai ajang mencari jabatan atau kekuasaan saja. Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menanggapi soal rektor diminta anggota polisi membuat video apresiasi kinerja Presiden Jokowi. Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan informasi tersebut tidak benar. Ia menegaskan bahwa Polri sama sekali tidak pernah menerima perintah untuk meminta pejabat kampus membuat video testimoni pemerintahan Jokowi. Pernyataan itu disampaikan oleh Komjen Pol Agus di Universitas Hasanuddin Makassar, Rabu 7 Februari 2024 siang. Komjen Pol Agus mengatakan memang benar ada program Kapolri dalam rangka cooling system. Namun kegiatannya diisi dengan bakti kesehatan dan bakti sosial yang bisa membantu masyarakat. Sementara itu, sebelumnya Polda Jawa Tengah mengaku pihaknya meminta rektor untuk membuat pernyataan testimoni pemerintahan Jokowi. Pengakuan itu disampaikan oleh Kabitumas Polda Jawa Tengah, Kombes Stefanus Satake Bayu pada Selasa 6 Februari. Permintaan video tersebut dilakukan dalam upaya melaksanakan program cooling system. Namun Wakapolri justru mengatakan bahwa Polri tidak pernah menerima perintah seperti itu. Menurut Wakapolri, dirinya menduga ada kesalahpahaman saat menerima informasi terkait cooling system. Ia menegaskan bahwa tidak ada instruksi yang mengarahkan Polri meminta rektor membuat video testimoni kinerja Presiden Jokowi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.